Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Mari kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerah dan kasih karunia di pagi ini. Kita diberi kesempatan hidup, menghirup udara, kita bisa tidur semalaman dan kita bersyukur. Mari berdoa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus kami bersyukur buat pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap yang mengikuti Menara Doa. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Setiap yang mengikuti Menara Doa terberkati lewat pujian penyembahan, lewat firman Allah. Kami mengalami Kristus di dalam hidup kami. Pimpinlah Tuhan Menara Doa pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Amin Tuhan. Engkau yang kami perlukan di setiap waktunya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah ya Tuhan. Tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang tak pernah memandang rupa. Engkau tulus menerima setiap kami ya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima
suaramu. Ucapkan syukur. Mari kita sembah. Kami bersyukur. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Kami syukuri. Kami syukuri segala kehidupan kami. Kami syukuri. Kami tinggikan nama. Kami muliakan. Kami tinggikan nama. Kami muliakan. Terpujilah Engkau. Termulialah nama-Mu. Segala pujian, segala hormat. Terpujilah Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Semua karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersyukur buat pagi ini. Haleluya. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami diberkati dengan firman Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom, selamat pagi, selamat mengikuti Menara Doa Pagi. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, choose to be happy. Bagaimana kita memilih hidup berbahagia. Dalam Filipi 4 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-7 dikatakan demikianlah firman Allah. Filipi 4 ayat 4 sampai kepada ayat yang ke-7, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara yang saya kasihi, setiap orang ingin berbahagia. Banyak orang mencari kebahagiaan melalui uang, melalui jabatan, melalui relasi, pencapaian-pencapaian. Namun kebahagiaan yang bergantung pada keadaan akan mudah berubah. Hari ini kita bisa tertawa, besok kita bisa menangis. Itulah kalau keadaan. Keadaan sebentar bisa sedih, bisa bergembira, bisa kita dapat uang, bisa kehilangan uang, sebentar sehat, sebentar sakit, sebentar kita bisa ada kecelakaan, dan bisa dalam keadaan baik-baik. Hidup ini selalu akan berubah-ubah keadaan kita. Maka tema yang saya ambil adalah
memilih hidup bahagia. Bahagia itu adalah pilihan. Bahagia itu bukan karena keadaan. Adanya orang di tengah-tengah keadaan mall yang begitu ramai, tapi dia sepi. Dia merasa sendiri, sepi di tengah keramaian. Saudara, kalau pernah mendengar orang mati bunuh diri di mall dari lantai 4, lantai 5. Kalau kita lihat mall itu ramai, mall itu keadaannya hiruk pikuk kegembiraan yang luar biasa. Tapi lihat, ada orang yang stres, depresi, frustasi, dan lompat dari gedung tinggi dan mati bunuh diri. Artinya apa? Bahwa keadaan tidak membuat dia bahagia. Ada orang berangkat berlibur ke Bali, tapi di Bali suami istri bertengkar. Di Bali mereka merasa kesepian, habis uang beli tiket, membayar hotel, dan lain-lainnya. Tapi saya mau katakan sama saudara, bahwa firman Allah itu jelas berkata bahwa kalau kita memilih hidup berbahagia, maka bahagia yang kita pilih itu, perasaan kita akan mengikuti keputusan kita. Jadi ketika saya berkata pada hari ini, saya memilih berbahagia, maka perasaan saya akan ikut berbahagia. Jadi putuskan dulu bahagia, baru perasaanmu mengikuti. Jadi saudara, tulis dalam kolom, saya memilih hidup berbahagia setiap pagi, setiap hari. Tulis, saya memilih hidup berbahagia setiap pagi, setiap hari. Apapun persoalan, apapun masalah kita, kalau kita berkata, aku hadapi dengan iman, aku hadapi dengan sukacita, aku hadapi dengan bahagia. Saudara, bukankah Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi Tuhan menginginkan engkau dan saya bergembira. Bahwa dikatakan tadi dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, ketika Paulus menulis surat Filipi, ia sedang berada di penjara. Secara manusia, ia memiliki banyak alasan untuk bersedih karena dalam penjara. Tetapi justru ia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jemaat Filipi juga sedang mengalami tekanan. Mereka menghadapi penganiayaan dan konflik internal. Ini menunjukkan bahwa sukacita Kristen bukan sekedar perasaan. Perhatikan, sukacita orang Kristen bukan sekedar mood, perasaan. Makanya banyak ada orang katakan bad mood. Sebenarnya kita nggak boleh bilang itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa punya iman berkata bahwa aku memilih bersukacita. Perasaanmu akan mengikuti sukacita itu. Kalau kita katakan aku bad mood, maka semua tubuhmu akan mengakui engkau sedang, perasaanmu lagi buruk, perasaanmu lagi kacau, lagi jelek. Saudara, saudara bisa mengimani perasaanmu berubah ke arah dari yang buruk ke arah yang baik apabila engkau memilih berbahagia di dalam Tuhan. Saudara, kita memilih untuk bersukacita karena Tuhan tidak pernah berubah. Kata bersukacita adalah perintah. Kata Yunani bersukacita, kairete, berbentuk yang present imperatif yang berarti bersukacitalah terus menerus. Tulis dalam kolom, saya mau bersukacita terus menerus. Saya mau bersukacita terus menerus. Jadikan sukacita sebagai gaya hidup, bukan sekedar perasaan sesaat. Yang paling penting dalam Tuhan, sumber sukacita bukan keadaan, melainkan Kristus sendiri. Jadikanlah Kristus sumber sukacita, bukan keadaan. Kalau Kristus itu menetap dalam dirimu, maka sukacitamu akan menetap. Kalau saya membuat sukacitaku karena keadaan, orang memuji aku sukacita. Orang suka aku mau sukacita. Orang memberi aku uang, aku sukacita. Itu keadaan. Bagaimana kalau orang mengambil uangku, membenci aku, menolak aku? Apakah hilang sukacitaku? Memfitnah aku, menggosip aku, apakah hilang sukacitaku? No.
sukacita dalam Tuhan permanen. Tulis dalam kolom, sukacitaku di dalam Tuhan. Sukacita kita permanen di dalam Tuhan. Terus menerus, dia tidak hilang, dia tidak habisnya. Saya tidak bersukacita karena pencapaian, saya tidak bersukacita karena saya bisa khotbah, buka gereja, saya punya berkat-berkat yang lain, mencapai target-target. No, saya sukacita karena saya punya Kristus. Saya sukacita karena ada Tuhan Yesus ada dalam diri saya. Jadi sumber sukacita saya buat dari Tuhan Yesus. Buatlah sukacitamu berasal dari Tuhan Yesus, bukan dari keadaan. Saat orang sakit, bisakah orang bersukacita? Bisa. Justru ketika dia sakit, dia sangat penting bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, kitab Amsal katakan. Kalau kita bergembira, maka hormon endorfin akan keluar. Pembuluh darah kita akan melebar. Darah kita akan cukup di otot, jaringan kaki, di kepala. Hilang vertigo, hilang migrain, hilang kebas-kebas. Artinya apa? Ketika ibu gembira, tersenyum, bersyukur, maka bapak ibu semakin sehat. Oleh karena itu, orang kehilangan uang, apakah bisa bersukacita? Bisa. Bukan kita sukacita karena uang itu hilang, bukan. Bukan saya sukacita karena saya sakit. Bukan saya sukacita karena hilang uang. Saya sukacita karena kecelakaan. Bukan. Saya bisa bersukacita ketika uang saya hilang karena saya tahu saya bisa bersyukur. Kalau saat hilang uang saya percaya ada rencana Tuhan yang baik dalam hidup saya. Saya bisa bersyukur dengan berkat-berkat yang sebelumnya saya terima. Katakanlah hilang uang saya 1 juta. Ya sedih. Sebagai pendeta 1 juta sangat berharga. Pastilah itu akan kehilangan sekali bagi saya. Tapi saya tidak hanya memikirkan yang 1 juta itu. Saya tahu mungkin ada orang yang membutuhkannya. Atau yang kedua, saya melihat berkat-berkat yang sudah saya terima. Berkat-berkat yang sudah saya alami. Berkat-berkat yang dari Tuhan. Saya syukuri berkat yang ada yang sudah saya terima. Sering sekali orang melihat yang hilang atau yang tidak ada. Coba lihatlah yang ada padamu. Saudara bisa berjalan, syukuri. Saudara bisa bernapas, syukuri. Saudara bisa makan BAB-BAK, syukuri. Melihat keluarga masih ada, sehat, syukuri. Sehat itu sangat mahal zaman now. Saudara bisa bersyukur, sehingga saudara bisa bergembira. Ingat, orang yang selalu bersyukur itu orang yang bergembira. Orang yang bersuka cita. Saudara yang saya kasihi, apa yang dapat kita pelajari? Yang pertama, pilihlah bersukacita karena Tuhan tidak pernah berubah. Pilihlah bersukacita di dalam Tuhan, itu maksudnya. Kenapa dalam Tuhan? Karena Tuhan tidak berubah. Maka kalau kita lihat Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ayat itu berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Paulus menuliskan ini ketika dia di penjara. Bahkan dia dipasung dengan Silas. Tengah malam mereka memuji menyembah Tuhan. Lihat, ada orang di penjara stres, frustrasi, depresi. Tapi lihat Paulus dan Silas meresponinya dengan memuji, menyembah Tuhan. Saudara, ada orang sama-sama kena hujan. Yang satu mengeluh hujan terus. Yang disalahkan keadaan. Tapi ada orang ketika hujan turun, dia ambil payung. Dia bersyukur, terima kasih Tuhan, hujan masih turun. Terima kasih Tuhan, mungkin petani sedang membutuhkan hujan. Dia bersyukur, terima kasih Tuhan, aku masih bisa menikmati cuaca yang dingin dan air hujan ini. Orang yang bersyukur akan jauh lebih diberkati. Tapi orang yang mengeluh bersungut-sungut akan mengundang roh kematian. 1 Korintus 10 ayat 10 dikatakan, bersungut-sungut itu mengundang roh kematian. Jangan bersungut-sungut. Ketika ada masalah, jauhkan sungut-sungut. Jangan menyalahkan. Jangan menoleh ke belakang. Jangan mengintimidasi. Jelas itu dikatakan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan. Dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kematian mendekati kepada orang yang suka mengeluh. Kehidupan akan mendekati orang yang suka bersyukur. Kesehatan akan mendekati orang yang bersyukur.
kesakitan akan mendekati orang yang selalu mengeluh, selalu merasa korban, selalu dia menderita, selalu dia merasa yang sulit, selalu dia yang merasa hidup ini yang paling susah di dunia ini. Dialah yang paling menderita. Ada orang sama-sama kehilangan suami. Katakanlah si A suaminya selingkuh lari, si B suaminya selingkuh lari. Si A memikirkan terus suami yang selingkuh itu terus. Fokus kepada suami yang selingkuh itu. Udah 5 tahun, 10 tahun. Dan dia tidak lagi bersuka cita karena memikirkan suami yang sudah lari. Si B, wanita si B, sama-sama istri, katakan mereka sama-sama istri. Suaminya sudah lari 10 tahun. Sama-sama selingkuh suami mereka. Tapi si B berkata, terima kasih Tuhan, aku masih sehat. Wanita ini berkata, terima kasih Tuhan, ada hikmat di balik semua ini. Terima kasih Tuhan, ada pembelajaran Tuhan. Terima kasih aku mau berubah lewat kejadian ini. Tuhan, aku bersyukur kalau aku masih hidup. Aku mau fokus menjaga anak-anakku. Aku mau membesarkan mereka Tuhan menjadi orang yang lebih baik. Supaya pernikahan anak-anakku jauh lebih baik daripada pernikahanku. Tuhan berkati usahaku, pekerjaanku. Lihat, si B bersyukur. Dia padahal sama-sama lari suami mereka 10 tahun dengan perempuan lain. Tapi wanita si A mengeluh terus, menyalahkan. Dan akibatnya dia sakit-sakitan. Kenapa? Karena dia fokus ke masalah suami yang lari. Si B, dia fokus kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan di balik semua ini. Ada pembelajaran, ada tujuan Tuhan. Dia bersyukur buat semua peristiwa itu. Bukan dia bersyukur suaminya lari, bukan. Dia bersyukur, dia masih sehat, dia ada pembelajaran, ada pembentukan Tuhan dalam hidup mereka. Kami bersyukur, orang yang bersyukur itu akan semakin bergembira. Orang yang bersyukur itu akan bersuka cita dan dia akan jauh lebih sehat lagi. Mengapa kita bersuka cita? Karena Tuhan menyertai kita. Dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Seberat apa masalahmu, seberat apa persoalanmu, bahwa Tuhan setia menyertai Bapak Ibu. Semangat mengikut Tuhan. Meskipun Bapak Ibu belum melihat jawaban, gunung-gunung persoalan belum beranjak, percayalah Tuhan sedang bekerja. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkat kasih karunia-Mu turun atas kami. Terima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa menghirup udara. Kami bisa berjalan. Kami bisa makan, minum. Kami bisa melihat keluarga kami. Kami bisa bekerja. Kalaupun ada kesakitan, ada kesulitan keuangan, masalah keluarga, kami tetap bersyukur karena banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami diajarkan pada pagi hari ini memilih hidup berbahagia. Memilih hidup bergembira, bersuka cita. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Kami memilih hidup berbahagia di dalam Tuhan. Kami tidak berbahagia karena keadaan. Keadaan bisa berubah-ubah. Uang bisa datang dan pergi. Orang bisa menyukai dan membenci kami. Orang bisa menggosip kami dan bisa menyukai kami juga. Tapi kami mau belajar hari ini bahwa sukacita kami bukan karena keadaan. Sukacita kami karena kami mengenal Tuhan di dalam kami. Ada Kristus di dalam kami. Sukacita kami menetap berasal dari Tuhan. Bukan dari situasi. Bukan dari keadaan. Biarlah setiap kami yang mengikuti menara doa ini terberkati oleh Tuhan. Sehingga kami memilih jalan berbahagia. Meskipun doa kami belum dijawab, sakit kami belum sembuh, situasi kami belum membaik, keuangan kami belum membaik, pernikahan kami mungkin belum membaik, anak-anak belum membaik, tapi kami tetap bersyukur dan berbahagia di dalam Tuhan. Kami tahu Tuhan sedang bekerja, semua indah pada waktunya. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, angkat tangan kananmu, taruhkan di bagian tubuh yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilurnya, sakit penyakitmu disembuhkan. Dimanapun engkau berada, Tuhan bekerja mengangkat sakitmu, menyembuhkan engkau hari demi hari.
memberkati obat-obat, tenaga medis yang engkau kunjungi. Terimalah bilur Yesus menyembuhkan engkau. Dengan iman selalu perkatakan, aku sembuh, aku sehat di dalam Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami berdoa bagi mereka juga yang persoalan rumah tangga, persoalan keuangan, pekerjaan. Atau mereka ada yang sedang mau menjual rumah, jual pertapakan tanah. Anak-anak mereka mau ujian, anak-anak mereka mau menikah. Ada yang ingin mendapatkan keturunan. Apapun yang mereka tulis dalam kolom-kolom ini, hamba-Mu berdoa, diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang mereka harapkan lewat tulisan kolom YouTube ini, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah, Tuhan yang menjawab doa-doa mereka. Diberkatilah orang yang meminta dengan iman. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, bawalah berkat Tuhan. Tuhan menyinarkan wajahnya padamu. Tuhan menyertai melindungi engkau. Tuhan menyembuhkan sakit penyakitmu. Tuhan menjawab doa-doamu. Tuhan membuat engkau naik tidak turun, melimpah tidak kekurangan. Tuhan menyertai engkau berhasil dan beruntung. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita yang percaya. Sama-sama katakan dalam Tuhan Yesus, katakan amin, amin. Bapak Ibu yang belum mensubscribe, saya berharap Bapak Ibu bisa subscribe dan share-lah link ini. Dengan Bapak Ibu men-share link ini, Bapak Ibu sudah terlibat di dalam pemberitaan firman Allah. Dan Bapak Ibu yang rindu konseling dengan saya, mohon di chat aja. Saya sudah payah menjawab, jadwal saya sudah sangat penuh. Tapi saya tetap berjuang di 0811 63 73 47. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa besok pagi jam 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat berkat-berkat yang Bapak Ibu taburkan lewat rekening yang ada di bawah ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom.